Cerita diawali dengan menampilkan sosok artis muda cantik di Amerika yang bernama Elizabeth Sparkle. Saking terkenalnya dia, namanya sampai dibuat di jalan Hollywood. Dan seiring berjalannya waktu, namun tak terasa umurnya sekarang sudah 49 tahun, bre. Kalau di Amerika, usia segitu sudah dianggap sangat tua. Dia ini adalah bintang utama di tayangan TV senam aerobik. Saking terkenalnya, sepanjang jalan koridor terpapang muka dia semuanya, bre. Dari tahun ke tahun. Dari sini saja sudah terlihat kalau dia tak pernah tergantikan dari tahun ke tahun dengan artis lain. Namun tak disangka di hari ulang tahunnya yang ke-50, sang produser TV yang bernama Harvey berencana untuk mencari model lain. Karena para investor melihat akhir-akhir ini rating TV lama-kelamaan semakin menurun. Jadi mereka akan mencari artis yang punya badan yang lebih muda dan cantik dari Elizabeth Sparkle. Mendengar hal tersebut tentu saja membuat Elizabeth menjadi gelisah batin. Karena ketenaran yang sudah dia jalani selama bertahun-tahun mendadak hilang begitu saja. Saat di jalan waktu dia lagi nyetir pulang ke rumah, Elizabeth melihat foto dirinya yang ada di papan billboard sedang dirobek untuk digantikan oleh petugas. Dan tiba-tiba sebuah mobil menghantam Elizabeth. Lalu ia dibawa ke rumah sakit. Namun untungnya dia cuma mengalami lecet dikit, bre. Waktu si dokter menyuruhnya untuk pulang dan istirahat di rumah, mendadak si perawat bilang sesuatu ke Elizabeth kalau ia punya tulang belakang yang sempurna dan dia sangat cocok dijadikan kandidat selanjutnya. Yang tentu saja Elizabeth merasa aneh dengan perkataan sang perawat. Ia lalu memberikan pakaian Elizabeth. Saat sudah keluar dari rumah sakit, dia mendadak terkejut heran. Kok bisa tiba-tiba ada flash disk yang digulung kertas di dalam kantongnya dengan bertuliskan "The Substance telah mengubah hidupku". Sesampainya di apartemen, Elizabeth langsung nyolokin flash disk tadi ke TV. Dan ternyata itu adalah video iklan teknologi medis cloning yang bisa membuat badan berkloning jadi lebih muda, cantik dan sempurna. Satu individu akan menjadi dua, tapi hidup mereka harus saling bergantian setiap 7 hari. Ya, walaupun akan menjadi dua badan tapi tetap satu orang. Awalnya Elizabeth berpikir kalau itu cumalah iklan penipuan yang tak masuk akal. Tapi karena sudah tak ada pilihan lain, dan akhirnya terancam akan dipecat karena dibilang sudah tua dan tak seksi lagi, serta tak menarik. Akhirnya Elizabeth berbuat nekat. Waktu tengah malam dia menghubungi nomor asing yang ada di flash disk tersebut, lalu memesan produk yang mereka iklanin. Setelah diberitahukan alamat yang harus ia datangin, dan di keesokan harinya Elizabeth dapat kiriman surat dari perusahaan aneh tersebut. Dan di dalamnya ada kartu dengan nomor 503. Karena semakin penasaran, akhirnya Elizabeth pun bergegas pergi ke alamat tersebut. Sesampainya di sana dia mendadak terheran, apakah benar ini tempatnya? Sangat tak meyakinkan. Inikah tempat teknologi medis itu? Tapi ya namanya juga sudah ingin sekali merubah hidupnya menjadi semakin berwarna. Ia tak peduli dan langsung masuk ke dalam. Sesampainya di ujung lorong dalam gedung aneh tersebut, Elizabeth melihat ruangan putih bersih yang ada di sana yang berisikan banyak rak lemari di mana-mana. Masing-masing lemari itu sudah dicantumkannya nomor. Setelah rak dibuka memakai kartu nomornya, Elizabeth pun langsung membawa pulang kotak tersebut, bre. Di dalam box itu ternyata ada banyak alat medis yang harus dipakai sesuai peraturan yang ketat. Walaupun tampak ketakutan, Elizabeth memberanikan diri untuk menyuntikkan obat hijau tersebut ke dalam badannya, bre. Cuma dalam hitungan menit saja mendadak badan doi menjadi kesakitan. Ia berteriak menahan sakit itu, lalu ia oleng dan terjatuh. Setelah itu kalian mau tahu apa yang terjadi? Ngeri kali, bre. Bola matanya membelah diri menjadi dua. Setelah itu dari tulang belakangnya mendadak robek dan terbelah. Dilanjutkan dengan keluarnya wujud cewek yang mantap banget, bre. Haha.
Setelah cloningan Elizabeth keluar, dia merasa sangat senang sekali karena memiliki badan yang bahenol. Lalu dia cepat-cepat melakukan prosedur selanjutnya. Punggung yang tadinya terbelah langsung ia jahit. Kemudian makanan cadangan langsung diinfus kepada Elizabeth untuk 7 hari ke depan. Kedua orang ini tidak bisa sama-sama hidup, harus saling bergantian seminggu sekali. Di keesokan paginya saat selesai mandi, mendadak cloningan Elizabeth mengalami vertigo dan mimisan. Jadi ternyata guys, dia harus mengambil cairan sumsum tulang belakang Elizabeth 1 kali sehari biar bisa bertahan hidup. Di hari pertama cloningan Elizabeth teringat kalau Harvey sedang mencari model untuk acara senam aerobik barunya. Jadi dengan badan yang sekarang bahenol, dia yakin bisa menarik perhatiannya. Dan benar saja bre, gak pakai babi bu bebo dan orang dalam, Harvey pun langsung terpincut dengan kecantikan dan keseksiannya, serta langsung diterima sebagai leader senam aerobik. Dan biar tak curiga, cloningan Elizabeth memakai nama lain, yaitu Sue. Dan Sue juga meminta permohonan setiap 7 hari dia harus mengambil cuti untuk merawat ibunya yang tengah sakit-sakitan. Kapan lagi dapat yang seperti ini, pikir si Harvey. Maka dari itu dia setuju aja bre. You're hired. We want a Dan tak lama Sue langsung menjalani aktivitas sebagai leader senam untuk acara TV barunya. Tapi walaupun bisa hidup bebas, dia juga harus rutin menyuntikkan cairan sumsum tulang belakang Elizabeth ke dalam tubuhnya. Hari-hari berlalu dan terus berganti sampai akhirnya pertukaran kehidupan antara Sue dan Elizabeth pun harus dilakukan dengan cara menyambungkan selang infus ke masing-masing tangan mereka berdua. Ketika darah terkoneksi, salah satu dari mereka pun berganti mati suri. Walaupun Sue ini bagian dari tubuh Elizabeth, ternyata hanya sebagian dari ingatan mereka yang saling terbagi. Makanya itu saat Elizabeth resmi dipecat dari kantor televisi, dia masih tetap merasa marah dengan keputusan licik si Harvey bre. Awalnya semua berjalan sesuai aturan main. Elizabeth tetap memesan stok infus makanan supaya Sue tetap bisa ngelanjutin kehidupan artisnya seperti dirinya waktu masih muda dulu bre. Waktu 7 hari pun berlalu dengan cepat. Saat Sue sudah hidup kembali, dia membuat ruangan khusus agar tubuh mereka tak tergeletakkan begitu saja di kamar mandi. Setelah ruangan itu sudah jadi, main diseret aja badan si Elizabeth bre. Setelah itu foto Elizabeth yang berada di ruangan favoritnya pun dipindahkan begitu saja. Udah mulai nampak saja keegoisan si Sue ini bre. Hi everybody, I'm Sue. Thank you so much everybody. Hari demi hari berjalan dengan mulus dan Sue pun makin terkenal di dunia pertelevisian. Hingga di hari yang ke-7, ia bawa laki-laki ke apartemennya. Dan saat mau bercocok tanam, mendadak ia mengalami mimisan dan harus bertukar kehidupan dengan Elizabeth. Tapi karena Sue sudah sangat-sangat birahi dan tak tahan, Sue akhirnya nekat dan mengambil cairan sumsum tulang belakang Elizabeth di luar batas dari yang sudah dianjurkan. Di malam itu Sue berhasil nambah durasi waktunya agar bisa menyala bre. Saat Elizabeth kembali hidup, tak disangka satu jarinya jadi keriput, layaknya seorang nenek-nenek. Melihat hal itu, Elizabeth tiba-tiba menjadi emosional karena Sue sudah melanggar aturan yang dibuat. Lalu Elizabeth menelpon nomor yang ada di flash disk itu lagi. Kita sebut saja si ilmuwan dan bertanya, apa bisa jarinya kembali lagi seperti sedia kala setelah penambahan waktu yang dipakai sama cloningnya, yaitu Sue. Dan ternyata jawaban dari ilmuwan itu tak bisa bre. Dan ilmuwan itu juga bilang agar mereka berdua bisa saling menjaga keseimbangan hidup.
Elizabeth yang tadinya marah-marah, ia dibuat sejuk hatinya setelah menonton acara senam aerobik yang dilakukan oleh cloningnya yaitu Sue. Karena merasa bangga sekali dengan prestasi cloningnya, dia memutuskan untuk memesan dan mengambil lagi stok cadangan makanan di tempat rahasia itu, bre. Seperti biasa, sepulang dari sana dia mampir ke kafe terdekat dan tak taunya di sana ia berjumpa dengan seorang kakek-kakek yang ternyata satu badan dengan perawat yang ada di rumah sakit waktu itu. It's long, isn't it? Elizabeth diberi peringatan supaya waspada dengan apa yang ia lakukan saat ini. Dan kalau tidak, ia akan menyesal seumur hidup. Saking ketakutan mendengar hal itu, Elizabeth pergi pulang dan meninggalkan kafe tersebut, bre. Saat di apartemen, Elizabeth merasa sangat kesepian dan tak tahu mau ngapain. Lalu Elizabeth pun membuat janji makan malam dengan seorang pria yang pernah suka sama dia waktu SMA dulu. Setelah sudah siap berdandan dan mau berangkat, ia tak sengaja melihat gambar billboard badan bahenolnya si Sue yang terpampang besar dan jelas, sangat-sangat jelas di depan kaca apartemennya. Secara tiba-tiba Elizabeth mendadak jadi tak pede lagi. Ia bolak-balik ke kamar mandi untuk make up, bre, gonta-ganti sampai-sampai saking sudah stresnya dia, dirusakinlah lipstik di bibirnya. Tak hanya itu, ia juga menjambak-jambak rambutnya sampai berserak hancur. Hanya gara-gara wajahnya yang sudah semakin tua. Gila, ini orang sangat-sangat gila ini sih. Dan dia sekarang merasa malu sekali untuk ketemuan sama orang lain. Dan akhirnya dia tak jadi pergi keluar malam itu, bre. Setelah itu adegan film langsung maju ke hari ke-7. Waktu Sue sudah terbangun dari mati surinya, dia terkejut melihat banyak sekali makanan yang berserakan di ruangan televisi. Melihat hal itu, ia sangat-sangat marah dengan Elizabeth. Dan di hari itu juga Sue mendapatkan kabar gembira dari Harvey kalau rating acara senam aerobik mereka melonjak naik dan sekarang dia jadi dapat banyak tawaran iklan dan pemotretan majalah dewasa, bre. Tapi gara-gara waktunya yang tak cukup, dia sekarang semakin nekat nih untuk menambah kehidupannya sampai 14 hari. Gila nggak tuh? Coba kalian lihat, sudah sampai bernanah lubang suntikan yang ada di punggung Elizabeth. Setelah di hari pertukaran, entah apa yang terjadi, Elizabeth terbangun sampai berteriak-teriak. Sekarang setengah tubuh Elizabeth mendadak menjadi tua sekali, bre. Layaknya nenek-nenek umuran 90 tahunan. Ia langsung menelpon sang ilmuwan. Elizabeth diberitahu kalau program The Substance bisa dihentikan kapan saja sesuai permintaannya, karena Elizabeth adalah induk dari cloningnya. Dan waktu dia ingin bilang berhenti, mendadak otaknya ke distract dan melawan dirinya supaya program The Substance tetap dijalankan. Tapi yang jelas, sekarang Elizabeth semakin stres sekali dan tak waras. Hingga di suatu malam, dia memasak layaknya orang gila, entah apa aja yang dicampur ke dalam panci. Sambil bersamaan, ia menonton acara TV Sue yang sedang tampil di acara TV The Next Show. Gara-gara ucapan si Sue yang menjelek-jelekan nama Elizabeth di acara itu, dengan bilang kalau senam aerobik Elizabeth adalah senam generasi dinosaurus, dia menjadi ngamuk dan melemparkan banyak telur ke arah kaca untuk nutupin billboard Sue memakai koran. Padahal si Sue bagian dari tubuhnya sendiri, bre. Dia tak terima dengan ucapan yang keluar dari muncung cloningnya itu. Hari ke-7 Elizabeth pun selesai. Waktu Sue sudah terbangun, dia terkejut sangat kaget dan marah melihat seisi apartemennya yang sudah seperti kandang babi, bre, dengan makanan yang berserakan di mana-mana. Sue pun ngamuk dan marah sekali. Lalu ia langsung mengambil banyak gelas untuk menyontekkan cairan sumsum tulang belakang Elizabeth. Karena untuk sementara waktu, dia tak mau tinggal di tempat jorok seperti sekarang. Dan kalian tahu berapa lama Sue menyetok cairan tulang sumsum itu untuk hidup? 3 bulan, bre. Ya, 3 bulan. Bayangin. Yang seharusnya 1 minggu, ia sangat nekat sekali dan tak mematuhi aturan.
Singkat cerita 3 bulan berlalu, sekarang ia sudah kembali ke apartemennya. Dari papan billboard di depannya, kita sudah melihat kalau besok malam tahun baru, Sue akan menjadi bintang utama di acara pertelevisian di Hollywood. Di malam itu, Sue sedang ditemani seorang laki-laki di apartemennya. Dan waktu dia mau bercocok tanam dengan cowok barunya, Sue akan mengambil lagi cairan sumsum tulang belakang dari dalam ruangan rahasia itu. Ternyata di sana sudah ada banyak sekali bungkusan-bungkusan cadangan makanan yang berserakan di mana-mana. Dan tak disangka, ternyata yang tersedot sekarang cuma nanah yang busuk saja, bre. Ia pun jadi panik sekali. Lalu Sue menelpon sang ilmuwan dan bertanya apa solusinya. Tapi ilmuwan itu malah menyuruh Sue untuk segera bertukar badan dengan Elizabeth supaya cairan sumsum tulang belakang Elizabeth bisa beregenerasi lagi. Atau kalau tidak, dia akan tewas. Ya tentu saja dia tak mau, karena besok dia akan jadi bintang utama di acara malam tahun baru. Tapi karena tak ada pilihan lain, dengan keadaan mimisan dan mau pingsan, akhirnya dia dengan sekuat tenaga pergi ngesot ke ruangan itu untuk melakukan pertukaran kehidupan dengan Elizabeth. Coba kalian lihat sendiri, bre. Ngeri parah coy, sudah mirip seperti setan bungkuk wewe gombel, bre. Aduh. Dan di sisi lain pacarnya Sue yang sudah tak tahan, ia pun menyusul ke kamar mandi. Dan biar tak ketahuan, dengan susah payah Elizabeth berjalan menuju pintu dan segera menutupnya. Tak berhenti di situ, Elizabeth berteriak menyuruh pria itu untuk pergi dan jangan mengganggunya. Setelah kejadian seram itu, Elizabeth langsung menelpon sang ilmuwan dan meminta untuk menghentikan program The Substance. Permintaan Elizabeth pun langsung disetujui. Di keesokan paginya setelah dapat surat dari sang ilmuwan, Elizabeth pun segera pergi ke tempat yang biasa ia kunjungi untuk mengambil obat terakhirnya. Saat sudah kembali ke apartemen, langsung diseret badan si Sue, bre. Gila. Dan saat akan melakukan suntikan pemberhentian program, Elizabeth ngerasa otaknya seperti sedang dikendalikan. Tapi kali ini ia bisa melawan dan akhirnya di saat cairan suntikan itu sudah hampir masuk semuanya, mendadak Elizabeth merasa menyesal dan kasihan dengan cloningnya, bre. Aduh. Dia tak mau pencapaian yang sudah diraih Sue menjadi sia-sia begitu saja. Jadi ia cepat-cepat mengambil selang infus darah untuk melakukan pertukaran agar si Sue, cloningnya itu tak jadi mati. Namun tak disangka hal gila pun terjadi. Keduanya kini sekarang sama-sama bisa hidup. Saat Sue mengetahui kalau dirinya tadi akan di lock out dengan suntikan cairan mati, jadi ngamuklah dia, bre. Elizabeth disiksa dengan kejam. Setelah itu Elizabeth ditendang dengan tendangan kungfu. Tak sampai di situ, badannya juga diinjak-injak sampai memuntahkan banyak darah. Dan waktu si Elizabeth sudah lock out, mendadak Sue merasa menyesal. Dia jadi ketakutan dan khawatir karena sudah melakukan hal gila itu ke badan utamanya. Acara TV malam tahun baru pun segera dimulai. Sue memakai gaun biru cantik layaknya Cinderella. Tapi saat dia lagi di ruangan make up, mendadak dia merasa ada yang aneh dengan badannya. Ternyata hal itu adalah efek samping dari obat suntik mati sebelumnya yang sudah mulai bereaksi. Dan tiba-tiba gigi atasnya pada copot satu persatu, bre. Saat dia masuk ke lift untuk pergi dari tempat itu, tak taunya kuku jari dan kupingnya juga ikut terlepas. Dengan keadaan stres berat seperti itu, sejenak Sue teringat kalau di kamar mandinya masih ada sisa obat untuk pengkloningan diri. Jadi dia pikir bisa mengkloning tubuh baru yang lebih cantik dengan cepat, agar bisa tampil di puncak acara malam tahun baru dengan penampilan yang sempurna. Ia langsung berlari terbirit-birit untuk pulang ke apartemennya. Padahal nih coy, ada aturan ketat kalau obat itu hanya bisa digunakan 1 kali saja. Namun si Sue sama sekali tak memperdulikan hal itu. Dia nekat menyuntikkan obat hijau itu ke dalam tubuhnya. Tak berselang lama, tubuh Sue pun langsung tumbang. Dia teriak-teriak kesakitan karena punggungnya sudah mulai robek lebar, layaknya si Elizabeth waktu itu. Dan di luar dugaan, yang keluar malah tubuh berupa monster, coy. Seram kali, gila.
Di tubuh monster itu juga terdapat muka dari Elizabeth yang menganga, bre. Mata, hidung, kuping, mulut, tangan makhluk itu entah tak jelas ada di mana-mana. Serius coy, gua tak tahu lagi mau bilang apa dengan bentuk makhluk ini, bre. Ternyata di otak si monster ini masih ada memori dari si Sue dan Elizabeth. Lalu baju Cinderella yang dipakai Sue sebelumnya dipakai kembali oleh monster tersebut. Setelah itu ditempelkannya foto si Elizabeth ke wajahnya agar tak ketahuan. Setelah sudah siap berdandan dan berpikir dia sudah kelihatan cantik, anomali ini pun kembali lagi ke gedung acara. Dan saat sudah ada di bagian penampilan, monster ini naik ke atas panggung. Karena panggungnya gelap, jadi penonton tak ada yang curiga. Namun saat lampu panggung menyala, dan disitulah lampu disorot ke anomali ini. Tiba-tiba topeng Elizabeth yang ada di wajahnya terjatuh. Semua penonton menjerit berteriak ketakutan. Semua orang berpikir itu adalah monster yang berbahaya. Setelah itu tangannya mendadak putus, bre, dan darahnya sengaja disemprotkan ke seluruh penonton yang ada di situ. Sontak saja semua orang pada bermandian cairan merah. Setelah puas melampiaskan kemarahannya, anomali ini lalu pergi keluar dari gedung. Tapi tak tahunya tiba-tiba saja tubuhnya jatuh berserak hancur, bre. Yang tersisa hidup sekarang hanyalah wajah si Elizabeth. Ia berusaha bergerak ke lantai Hollywood yang bertuliskan namanya yang ada di jalan tersebut. Dengan memandang ke atas langit, dia teringat dengan kesuksesan yang dia dapat selama ini. Tapi sekarang semua sudah sirna, dan dia pun mendadak mencair layaknya sebuah es krim, bre. Dan film horor fiksi ilmiah yang penuh absurd ini pun berakhir. So gimana guys film dari The Substance ini, bre? Jangan lupa buat subscribe channel ini, bre, karena itu gratis. Dan gua di sini cabut dulu, bre. Dadah.